Ketika halatain dua tempat ini, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu, kalau kita ambil maknanya, sedangkan untuk melakukan ketaatan saja kepada Allah, kita mengatakan tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali ini pertolongan dari Allah. Kalau ketaatan saja kita minta tolong sama Allah, bagaimana mungkin kita gunakan badan yang sehat ini melakukan kedurhakaan sama Allah? Artinya Bapak Ibu, ketika badan ini sudah sehat dikasih Allah, azan berkumandang, sedangkan untuk menunaikan yang baik saja kita minta tolong sama Allah. Bagaimana mungkin ada orang yang badannya sehat, pikirannya sehat, hartanya ada, fasilitas lengkap, hujan gerimis saja pun tak datang lagi dia ke masjid? Karena belum meninggalnya kita Bapak Ibu, dan tahu kita penyesalan besok. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita sambut keberkahan hari Jumat ini dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadan wa ala ali sayyidina Muhammadan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, guru-guru kita. Kita doakan senantiasa sehat walafiat, senantiasa istiqomah membimbing kita ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, pemerintah setempat yang berhadir, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah, tak bisa kami sebutkan satu persatu. Doa senantiasa kami panjatkan kepada Allah, semoga kebersamaan kita di dunia ini, hendaknya Allah berkenan kumpulkan kita besok semua di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada subuh ini ada sebanyak 3 hal yang diambil dari kitab Sahih Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam
Imam Bukhari dan Muslim yang kita sebut juga dengan muttafaqun alaih. Mudah-mudahan nanti menambah keimanan kita semua Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun, ada 3 perkara kata Rasulullah, lau ya'lamun nasu bihinna, seandainya manusia itu tahu apa kelebihan di dalam 3 hal ini, maka kata Nabi mereka akan berlomba-lomba seperti seekor ibil, seekor unta yang akan lari kencang untuk mendapatkan yang 3 hal ini. Jadi judul kajian kita subuh ini Bapak Ibu, ada 3 hal yang kalau kita tahu di dalamnya itu sangat besar manfaat pahala, kita seperti unta yang berlari kencang untuk mendapatkan fadilah keutamaan dari amal tersebut. Apakah yang 3 itu? Yang pertama kata Rasulullah dalam hadis sahih ini, al-azan, ketika mereka mendengarkan kumandang azan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita buat sedikit analogi sebelum kita bahas azan ini. Di dalam ayat Al-Quran ada Allah sering membuat perumpamaan, salah satunya ibadah ini tak ada ubah seperti kita sedang berjual beli. Bagaimana maksudnya jual beli Pak Ustaz? Kita sedang transaksi dengan Allah. Tak paham juga? Kita buat contoh paling dekat. Saya ini Bapak Ibu katakanlah seorang pedagang. Yang saya jual ini katakanlah 1 botol madu. Lalu 1 botol madu ini saya biasa jual 50.000 sebotol. Kemudian suatu ketika pas saya berjualan, datanglah Bang Putra ini ke rumah mau beli madu. Berapa usahaan putih sebotol madu? Saya bilang 50.000 Bang. Diambilnya duit 50.000, saya berikan madunya, terjadi transaksi. Kali kedua datang ketua gerakan sholat subuh Haji Joni Firgo ke rumah juga. Aku pagi mau beli madu Pak Ustaz. Berapa pagi? 1 botol. Berapa Pak Ustaz 1 botol? 50.000 Pak Haji. Kali ini karena baru saya siap panen sawit, saya tidak bayar 50.000. Saya bayar sebotol 200.000. Itulah 4 botol pagi, sebotol saja. Sejauh ini Bapak Ibu, mana saya lebih suka? Pembeli yang pertama atau pembeli yang kedua? Yang saya lihat karena subuh agak payah koneknya Bapak. Bang Putra beli madu sama Ustadz 50.000 sebotol. Memang itu harga bandrol. Bapak Haji Joni Firgo beli madu 1 botol, tapi karena duitnya banyak baru siap panen sawit, dibeli 1 botol 200.000. Saya bilang 200.000 nih Haji, ini sudah 4 botol. Kata beliau, saya perlunya 1 botol, tapi saya bayar 200.000. Pertanyaan Ustaz, mana yang lebih Ustaz senangi, pembeli pertama atau kedua? Kedua. Kalau sampai Pak Haji model Pak Haji Joni Firgo ini pelanggan kita setiap hari 10 orang, cepat kita kaya raya. Artinya apa nih? Menawar ke atas. Ditawarnya ke atas. Harga madu 50.000, tapi dia minta sebotol tak 50.000, ditawarnya ke atas. Senanglah hati. Ada pembeli besoknya lagi, berapa Ustaz putih sebotol madu? 50.000, bisa 35 Ustaz. Enakkah hati saya Bapak Ibu? Sudahlah datangnya lambat, menawar pula, agak-agak kurang enak lah. Tapi karena kita Ustaz, tidak apa-apa. Karena untung dari Haji Joni Firgo tadi, 35 jadi lah. Tidak begitu Bapak Ibu. Maksudnya apa ini Ustaz? Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Ustaz Sahrul dari Al-Hidayah. Kita sedang bertransaksi dengan Allah. Apa produknya? Panggilan azan akan menunaikan sholat berjamaah. Ada sebagian orang azan dulu, baru dia datang. Berarti sama dengan pembeli yang kedua.
Dia tidak pernah menawar-nawar, dia tidak pernah membuat alasan. Asal azan berkumandang, tinggalkan semua pekerjaan. Kira-kira senang tak Allah Bapak Ibu? Senang. Ada orang Bapak Ibu jamaah Al-Hidayah ini, assalatu wassalamu alaihi. Udah duduk kawan tuh di sini, sudah selesai ya sholat tahiyatul masjid, sudah selesai sholat sunnah wudu, belum azan, udah kedua dia sampai di rumah Allah. Pertanyaan, mana yang Allah suka? Yang pertama atau yang kedua? Makin berubah nampaknya jawaban Bapak Ibu ya. Ada sebahagian sudah la ilaha illallah, sudah selesai azan, belum dan datang, kan belum komat kata dia. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, udah komat bentar lagi, baru rakaat pertama itu aman tuh. Kalau nampaklah malaikat itu wujudnya Bapak Ibu, geramnya dia menengok manusia model seperti ini, dicekikkannya lehernya itu sebenarnya. Cuman karena Allah sayang, tidak usah dulu karena Allah, biar aja dulu. Mana tahu nanti tahun ini nggak mau dia azan berangkat, mungkin besok mau dia kata Allah. Tapi tidak mau juga selesaikan kata Allah besok Bapak Ibu. Maka banyak orang yang nggak pernah dia datang memandangkan azan, mengumandangkan azan tak pernah, mendatangi suara azan pun tak pernah. Maka sudah banyak orang yang diusir Allah Bapak Ibu dari dunia ini, mohon maaf. Artinya sekali usir tak balik-balik lagi. Itu yang kita antarkan ke simpang ngaso setiap tahunnya Bapak Ibu. Dan itu pasti akan terjadi sama kita. Hargailah panggilan azan ini. Lalu kata Nabi, setiap kau mendengarkan azan itu, kau jawablah sesuai dengan yang kau dengarkan, kecuali dengan dua hal, dua tempat itu. Ketika azan terkumandang Allahu Akbar, kita jawab Bapak Ibu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika dia kumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, kita juga jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sesuai juga jawabannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika halatain dua tempat ini, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu, kalau kita ambil maknanya, sedangkan untuk melakukan ketaatan saja kepada Allah, kita mengatakan tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali ini pertolongan dari Allah. Kalau ketaatan saja kita minta tolong sama Allah, bagaimana mungkin kita gunakan badan yang sehat ini melakukan kedurhakaan sama Allah? Artinya Bapak Ibu, ketika badan ini sudah sehat dikasih Allah, azan berkumandang, sedangkan untuk menunaikan yang baik saja kita minta tolong sama Allah. Bagaimana mungkin ada orang yang badannya sehat, pikirannya sehat, hartanya ada, fasilitas lengkap, hujan gerimis saja pun tak datang lagi dia ke masjid? Karena belum meninggalnya kita Bapak Ibu, tak tahu kita penyesalan besok. Lalu ketika as-salatu khairun minan naum, shadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Sering diingatkan guru-guru kita, jangan salah yang tukang azan, jangan dipanjangkan naumnya. As-salatu khairum minan naum. Mestinya begitu, karena nun tasdid itu adalah wajiban gunnah, dua harokat. Sementara naumnya itu biarpun dia mad lain, tapi tak boleh di ujungnya dipanjangkan. As-salatu khairum minan naum. Itu aja di kampung-kampung tuh Bapak Ibu. Kalau diartikan, sholat itu lebih baik daripada tidur. Itu yang bukan Bapak tuh. Oh, kata muazzin itu tidur aja kita. Kata dia begitu. Makanya dipanjangkan. Naum, sholat lebih baik daripada tidur. Sodakta, engkau benar. Wabararta, dan engkau sangat-sangat baik, sangat-sangat betul yang kau ucap itu. Apa itu? Sholat lebih baik dari tidur.
wa ana dan saya, wa ana ala atas yang demikian yang kau ucap tadi, solat lebih baik dari tidur, minasyahidin, aku ikut menyaksikan dan bersaksi bahwa aku juga yakin solat jauh lebih baik daripada tidur. Maka ringanlah selimut, ringanlah meninggalkan spring bed yang empuk, ringanlah berangkat ke kamar mandi, ringanlah air yang sejuk terasa hangat, dan bisa dia membangkitkan semangat kita beramal ibadah. Cuman masalah azan ini banyak kadang-kadang jemaah kita, termasuk kita pun kadang-kadang terjebak. Terjebaknya di mana? Azan berkumandang itu hakikatnya adalah Allah sedang berbicara, Bapak Ibu. Tapi diwakilkan dewan muazzin. Kalau seandainya bupati yang di depan ini ngomong, kemudian kita juga Bapak Ibu sedang ngobrol asik dengan kawan, kira-kira bupati itu naik ke tensinya? Ulang sekali ya. Yang ngomong di depan ini bupati, kemudian Bapak Ibu juga nanti di belakang ngomong juga, kira-kira bupati itu marah nggak dia? Begitulah adab kita. Yang ngomong itu bukan sekelas bupati, tapi yang ngomong itu adalah yang menciptakan bupati. Bunyinya dilapaskan oleh muazzin. Kalau ada orang yang sampai azan berkumandang, asik tidak ada berhenti lisan untuk ngobrol dengan kawan sebelah, itu pertanda dia tak menghargai Allah Subhanahu wa ta'ala. Colek kanan, colek kiri, entah apa obrolan yang tak selesai-selesai, padahal azan sudah berkumandang. Maka yang disuruh Nabi, ija sami'un nida, apabila kau dengar berkumandang azan itu, jawablah sesuai dengan apa yang diucapkan, kecuali dua perkara yang kita sebutkan tadi. Mestinya Bapak Ibu, asal sudah azan itu berkumandang, kita yakinkan bahwa itu adalah sunnah Nabi menjawabnya. Biarpun hukum jawab azan tak wajib, tapi kalau azan berkumandang dengan khusyuk tawaduk, kita jawab Bapak Ibu satu persatu. Tambah amalannya pagi ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak sudah mendengar kalimat asyhadu an la ilaha illallah, wasiat para ulama kita, buatnya Bapak Ibu jawabnya wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tambah sedikit lagi, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan wa bil islami dina. Beda dengan yang biasa. Kalau normalnya raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan, khusus menjawab azan dirubah yang kedua kepada yang ketiga, yang kedua yang ketiga. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan wa bil islami dina. Kira-kira Bapak Ibu jadi amalkan apa belum ini? Insyaallah ya. Di baliknya coba Ibu ikut dalam hatinya, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan wabil islami dina. Begitu dia menjawab azan itu, di mana letaknya? Sebelum berkumandang kalimat hayya 'alas shalah. Maka kalau itu dia amalkan, maka diampunkanlah dosa-dosanya Bapak Ibu. Kita yang sudah tua-tua ini, hal-hal seperti itu yang mau kita cari Bapak Ibu. Semua orang jawab azannya, tapi kita menjawab azan dengan cara yang spesial yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Lanjut sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sering kita Bapak Ibu mendengar asal selesai azan, orang sebelah kita pun angkat tangan. Apa dia kata? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebenarnya Bapak Ibu, yang betul itu tidaklah disambung kalimat itu dengan Muhammadur Rasulullah. Tapi Bapak Ibu, kata para ulama kita, ketika habis la ilaha illallah, apa yang dibaca? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan Bapak Ibu tambahkan, disinilah saatnya menunjukkan anak yang berbakti. Pernah tidak Bapak Ibu
mendoakan kedua orang tua kita selepas azan kumandang dan setelah membaca sholawat. Hadisnya, la turaddu doa bainal azani wal iqamah. Tidak akan ditolak doa seorang hamba yang ketika dia berdoa di antara azan dan iqamah. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Mudah Bapak Ibu. Ketika selesai azan, la ilaha illallah, kata Ustaz Sahrul, angkat tangan sunnahnya, asyhadu an la ilaha illallah tadi sudah disampaikan wa ana asyhadu, jawabnya di ujung ini langsung sholawat saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Disambung Bapak Ibu dengan Allahumma ighfirli wa liwalidayya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena untuk diri kita sendiri. Baru sambung dengan lafaz doa yang biasa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah, sampai akhir dari doa habis azan itu. Siapa Bapak Ibu yang melakukan ini? Yang pertama tadi mengampunkan dosa, yang kedua Bapak Ibu sebagai bukti bakti kita kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang belum pernah mengamalkannya, amalkanlah kalau panjang umur sampai zuhur atau hari Jumat nanti. Didoakan orang tua kita Bapak Ibu. Biasanya Pak Ustaz habis sholatnya kita berdoa, kadang sempat kadang tak, tapi asal terdengar azan, selipkan doa terbaikmu kepada kedua orang tua kita. Begitu Bapak Ibu kata guru-guru kita dulu waktu kita masih di pondok. Amalkan ini kata beliau. Sampai hari ini insyaallah saya terus amalkan dan saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu. Jadi caranya habis la ilaha illallah sekali lagi baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa liwalidayya, 3 kali. Allahumma ighfirli wa liwalidayya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunkan aku, wa liwalidayya, kedua orang tuaku, warhamhuma, sayangi keduanya, kama rabbayani, sebagaimana mereka mengasuhku, menyayangiku, shaghira, di masa-masa kecilku dulu. Baru minta Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai akhir dari doa berkumandang azan. Kira-kira Bapak Ibu paham? Alhamdulillah. Inilah yang diburu orang, karena azan ini adalah panggilan Allah. Tidak ada sebaik-baik yang akan kita kejar seperti unta yang berlari, kecuali di mana azan berkumandang, semua kesibukan hilangkan itu Bapak Ibu. Dan ada yang lebih penting daripada menyempurnakan panggilan itu dengan mendatangi di mana sumber azan itu terdengar Bapak Ibu. Satu, yang kedua, wasoffil awal, memburu saf pertama. Jamaah Al-Hidayah ini sangat-sangat luar biasa antusiasnya kita. Di awal tadi disebut yang datang cepat, yang mau datang sebelum azan berkumandang. Banyak saya lihat orang-orang tua saya ini. Jangan sampai Bapak Ibu hilangkan kemuliaan hadis Nabi. Apa maksudnya Pak Ustaz? Hadis Nabi itu Bapak Ibu, riwayat Bukhari Muslim itu, bahwa orang yang mendapatkan saf yang pertama, dia seperti berkurban seperti seekor unta. Saf yang kedua seperti berkurban seekor sapi atau lembu. Saf yang ketiga berkurban dalam hadis itu seperti seekor kibas kambing yang bertanduk, artinya yang sudah dewasa. Saf yang selanjutnya keempat berkurban seperti seekor ayam jantan yang besar, bukan ayam betina, menunjukkan betapa besarnya pahalanya. Saf yang kelima sampai selanjutnya mereka hanya seperti berkurban seekor telur, tapi tak dinamakan lagi kurban, tapi dia bersedekah. Sayangnya Bapak cepatnya datang, tapi Bapak selalu di belakang. Sayang sekali ibu-ibu, cepatnya ibu-ibu datang, tapi selalu saf pertama tidak mau Bapak Ibu ambil. Padahal pahalanya jelas, hadisnya sahih. Rugi Bapak Ibu, karena kita kalau dipikir-pikir
Oke, macam orang tua kita yang banyak duit, sekali setahun bisa dia berkurban seekor lembu, katakanlah harganya 18 juta. Kita yang tak mampu berkurban Bapak Ibu, ada kesempatan setiap hari 5 kali sehari semalam bisa berkurban seekor lembu, seekor unta, seekor sapi, bisa dapatkan 5 kali berkurban setiap sehari semalam Bapak Ibu. Di mana dapatnya? Kalau mereka paham bagaimana fadilah keutamaan saf pertama, baca nanti poster spanduknya kalau belum dibuka di Islamic Center. Kalau enggak dapat mereka membuat saf pertama, mereka berebut kata Nabi, maka diundi supaya siapa yang berhak mendapatkan saf pertama. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan anggap sepele saf yang pertama ini. Hanya saja di belakang imam ini, itulah yang agak-agak khawatir kita Bapak Ibu yang memang orang tertentu. Selebihnya silahkan Pak, penting ambil saf pertama. Apa sebab? Bapak kalau dapat saf pertama ini, Bapak sama dengan sudah berkurban seekor unta Bapak Ibu. Kalau harganya sekarang mungkin 30 juta lebih, segitulah kurban kita persembahkan. Belum lagi cerita pahala solat berjamaah. Allah Akbar. Ambillah itu Bapak Ibu, termasuk ustaz. Selesai azannya kita penuhi, saf pertamanya juga sudah kita dapatkan. Keutamaan saf pertama sampai saf berikutnya, apalagi hari ini hari Jumat, kita yang sudah mengaji terutama tentu bapak-bapak, jangan lagi bapak kita sudah dikasih umur panjang, badan sehat, fasilitas cukup, cepat datang tapi tak masuk-masuk ke masjid. Itu paling parah lagi. Oke, kalau Masjid Al-Hidayah sudah pakai AC, tak ada orang lagi nongkrong di teras itu merokok-merokok macam masjid lain. Sering kita sampaikan, rugi orang seperti itu Pak Haji. Jam 10 sudah berangkat dia Jumatan, setengah 11 sudah sampai di Al-Hidayah, udah bagus, sudah rapi, tapi tidak masuk-masuk. Allahu Akbar. Ini hari Jumat nih Pak. Mana tahu panjang umur kita hari ini. Siapa kata Nabi dalam hadisnya, yang mandi seperti layaknya mandi janabah dari rumahnya, dia percepat datang menuju masjid dengan guna apa? Menghargai, menghormati hari Jumat. Sampai dia di masjid, maka dia ambil saf yang paling dekat dengan imam. Dia dengarkan khutbah, tidak tidur dia, tidak mengantuk dia, apalagi sampai dia mengatakan kata kawannya, diam kau, jangan ribut lagi khutbah Ustaz Bunti. Batal solat Jumat mereka berdua. Jadi kalau rusuh kawan sebelah kau Ustaz, biarkan saja. Nanti selesai solat Jumat baru ingatkan dia. Kau solat saja solat zuhur balik, tidak ada guna solat Jumat hari. Tadi Ustaz Bunti khutbah kau cerita. Karena ustaznya atau karena hukumnya begitu. 2 khutbah itu ganti 2 rakaat solat zuhur, 2 rakaat Jumat itu. Itulah penyempurna solat zuhur. Kalau kau cerita tadi pas khutbah itu khutbah 1, khutbah 2, maka kau tak punya hak untuk mendapatkan fadilah solat Jumat. Maka ulang solat zuhur balik. Sahnya itu kata dia, terserah kau lah sama Allah. Betul dah ingatkan Ustaz. Artinya Bapak Ibu, yang cepat datang masuk ke masjid, ikut mendengarkan khutbah, jangan tidur, jangan main handphone, jangan ngobrol, fokus dengarkan. Karena tidak tahu kita yang khotib itu nanti lupa dia syarat, lupa dia rukun, rusak semua amal kita satu masjid. Kalau ada yang menyimak mendengarkan, yang paham dia, rupanya ketinggalan rukun dan wasiat takwa khotib tadi. Naik bapak ke mimbar, wasiatkan takwa supaya selamat satu masjid kita ini. Apa sebab? Karena Bapak Ibu, jangan ketika mendengar khutbah, disitulah baru kita pasang doa Bismikallahumma ahya wa bismika wa amut. Di masjid ini tenang kali, apalagi nanti khotib naik mimbar, setan pun datang dia, duduk di pelopak mata, langsung tertidur. Pas bangun dia cepat kali khutbah juga dia, udah 45 menit. Cemana enggak cepat? Mulai khotib itu naik, dia sudah pasang doa tidur. Bangun dia tahu udah selesai rupanya ya, cepat kali kata dia. Bukan cepat Pak. Kawan sudah berapi-api di depan menyampaikan khutbah, yang dia dengar salam pertama dan juga yang terakhir barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jangan begitu Bapak Ibu. Siapa yang membuat demikian,
cepat dia datang ke masjid hari Jumat, dia ambil saf pertama, dia dengarkan 2 khutbah, tentu sholat Jumat nanti berjamaah, pulang dia ke rumahnya. Apa kata Nabi? Selangkah kakimu menuju rumah Allah tadi dibayar dalam hadis Nabi sebanding dengan pahala 1 tahun pahala puasa sunnah dan 1 tahun pahala sholat sunnah. Sampai kapan Bapak Ibu ini bisa kita dapat? Tidak dapatnya Bapak Ibu ini hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad. Tidak dapat fadilah di Bapak Ibu. Mana tahu panjang umur bapak-bapak hari ini termasuk ustaz. Kita rebut Pak hari ini sampai akhir hayat kita. Jangan awal terlambat datang sholat Jumat lagi. Zuhur terlambat juga, subuh terlambat juga. Hari Jumat, hari raya orang Islam pekanan, terlambat juga. Entah apa kesibukan awak dalam hidup di Bapak Ibu. Ustaz menyebut Jumat tapi ibu-ibu juga dipanggil. Kami kan ke sholat Jumat Pak Ustaz. Ibu bisa mendapatkan pahala 1 langkah kaki suami ke masjid, 1 tahun pahala puasa sunnah, sholat sunnah, asal ibu ikut andil mengurus suami masing-masing. Siapkan sandalnya, siapkan baju kokonya, cucikan sendalnya. Berangkat kau cepat Bang, jangan lambat-lambat kali. Udah naik tensi seorang putih tadi subuh ceramah tuh, gara-gara abang terus yang terlambat. Yang disinggungnya abang tuh abang. Itu ibu bilang nanti. Tidak tahu kita umur nih Bang, entah Jumat ini Jumat terakhir. Berangkat dalam cepat. Mana sendalku? Kalau sampai 2 macam sendalnya, sendal jepit 2 rupa, tidak mau dia berangkat. Kasih sendal yang bagus sudah dicuci, berangkat dalam berangkat. Sampai di masjid nampak pula ibu di teras pendopo tuh dia merokok-merokok. Lewat ibu bilang aja, jangan sia-siakan Bang, kurban seekor unta, berangkat masuk Abang ke dalam, supaya ibu dapatkan juga pahala seperti yang dilakukan oleh suami. Uruslah supaya dapat kesempurnaan. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah berbicara tentang yang 2 hal, azan segerakan datangi penuhi, yang kedua ambil saf yang pertama, dan yang ketiga adalah mendatangi menyegerakan sholat Jumat. Itulah yang ketiga itu. Artinya disimpan Allah kemuliaan itu di 3 hal ini. Kalau pahamlah manusia ini, dia tidak menyibukkan diri dengan apapun kecuali dia akan memburu seperti unta yang berlari kencang. Apa maknanya Bapak Ibu? Di dalam kajian ini kita sedang diingatkan. Di mana banyak orang lalai, azan berkumandang. Di mana banyak orang lalai, di saat kadang-kadang sudah datang dia memenuhi azan sampai di masjid, tapi dia masih banyak lalai melakukan hal-hal tak bermanfaat. Kemudian kapan dia lalai? Ketika hari Jumat banyak yang mau diurus, tapi hari ini sudah banyak orang-orang yang hijrah asal hari Jumat, tokonya ditutupnya. Banyak bengkel sekarang asal hari Jumat ditutupnya. Kenapa ditutup Bang? Saya bilang, kapan lagi Pak Ustaz kita tenang? Hari Senin sudah cari duit, Selasa cari duit, sepekan tak pernah off, tak pernah break. Hari Jumat inilah mungkin hari istirahat. Dulu orang hari Ahad Bapak Ibu istirahat, sekarang sudah mulai berubah hari Jumat. Saking takutnya dia bilang fadilah keutan hari Jumat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang 3 perkara inilah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menaikkan giroh semangat kita, dan mohon maaf tentu dalam penyampaian pasti ada kesalahan. Maafkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.